Teman-teman, pernahkah kita itu mengalami ispa atau batuk dan pilek sampai suara kita tuh nggak keluar sama sekali? Atau kita overuse suara kita? Gimana perasaannya ketika kita ini nggak bisa ngomong, padahal pengen ngomong kayak biasanya? Shalom semuanya, kembali lagi di 365 hari kabar baik. Dan hari ini Injilnya dari Lukas 1:5-25. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul, dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya dan akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan itu ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah teman-teman, dua poin seperti biasanya ini cukup panjang bacanya. Tapi poin yang pertama adalah Zakaria ini dia orang yang taat bersama istrinya, tapi dia mandul. Nah, apakah hari-hari ini, pertanyaan pertama teman-teman, apakah hari-hari ini ada di area kehidupan kita yang sedang mandul? Mandul menurut standar dunia. Ya, mandul itu artinya tidak menghasilkan buah, tidak ada sesuatu yang muncul, ya, yang lahir dari situ. Mungkin di pekerjaan kita, di keluarga kita, di pelayanan kita bahkan, atau dalam pendidikan kita, atau dalam hal-hal yang kita inginkan. Yang kita ini ngomong bahwa aku ini sudah mengikut Tuhan, tapi kenapa kok aku mandul? Nah teman-teman, ternyata Zakaria juga mengalami hal yang sama. Dan mujizat terjadi ketika kita rutin menyembah Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Ternyata Yesus Tuhan itu hadir di atas hal-hal yang biasa. Hal-hal yang rutinitas. Ketika kita berdoa, Tuhan hadir. Dan Tuhan menjawab ketika kita datang menyembah Dia, teman-teman. Nah, di poin itu Zakaria juga hadir. Poin yang kedua, teman-teman, ya. Ini banyak hal yang bisa digali dari bacaan hari ini, sangat luas, tapi it's okay. Poin yang kedua adalah ternyata dalam kemandulan itu, ya, yang menurut kacamata dunia kita ini dianggap mandul, Tuhan melihat dan melahirkan sesuatu. Dalam hal ini di Injil Lukas, Tuhan melalui kemandulan itu Tuhan melahirkan seorang pribadi yang bernama Yohanes, yang membuka jalan, ya, yang membuka jalan ketika para umatnya ini, ya,
menyiapkan hati para umatnya ini untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, ternyata dari hal yang tidak mungkin, Tuhan menciptakan sesuatu yang mungkin, sesuatu yang luar biasa. Kuncinya apa? Percaya. Dan makanya ya Zakaria dibuat menjadi bisu. Tadi saya buka dengan pertanyaan, menjadi bisu ketika kita batuk atau sakit tenggorokan itu nggak enak, nggak nyaman teman-teman. Tapi ketika kita nggak bisa berkata-kata, apa yang terjadi? Telinga kita menjadi lebih peka untuk mendengar. Kita lebih sulit untuk berkata-kata. Kita lebih lambat, tapi kita lebih mudah untuk mendengar ketika kita bisu. Nah teman-teman, untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dan bahkan menerima mujizat dalam kehidupan kita, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, ternyata kita kadang perlu menjadi bisu di hadapan Tuhan. Dalam arti bukan bisu secara harfiah, tapi kita ini perlu menahan diri dan lebih membuka telinga hati dan telinga di dalam iman kita untuk kita benar-benar mendengar suara dari Tuhan, suara dari para utusan Tuhan, itu malaikat-malaikatnya. Nah itu aja 2 poin hari ini teman-teman. Saya berdoa agar setiap hal yang ada di dalam kehidupan kita yang saat ini masih mandul, ya, kita dipakai Tuhan, ya, kita menjadi lebih peka, dan pada akhirnya mujizat Tuhan itu boleh dinyatakan lewat setiap aspek kemandulan yang ada dalam hidup kita, dan Tuhan pakai untuk memuliakan namanya. Itu aja dari saya. Kita ketemu lagi di 365 hari besok. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.